Halo Gemini, apa kabar? Kita berjumpa lagi di video ini. Jadi, bulan Maret sudah hampir berakhir. Ini tiba-tiba sudah mau akhir bulan saja. Nah, gimana bulan Maret kamu? Mudah-mudahan oke dan menyenangkan. Oke Gemini, kita lihat akhir bulan ini gimana. Rezeki dan asmara ya. Oke, kita spread aja. Rezeki, asmara, kita rapiin. Jadi kita buka The Star, awal yang impresif. Three of Wands, The Devil, ini cukup baik. The Fool, Two of Pentacle, Ace of Swords. Oke, kartu yang cukup positif, sedikit warning, tapi it's okay. Kita awali dari The Star, kartu pertama dari rezeki. Jadi begini, ada kemungkinan besar keinginan, harapan, dan doa kamu selama ini akan terkabul. Selain itu, hidup juga mungkin akan mengalami pembaruan. Artinya itu menjadi lebih baik, menjadi lebih penuh harapan, dan menjadi lebih ceria. Lalu kamu juga mungkin akan lebih terberkati. Tuhan mungkin akan lebih menolong kamu dan mengulurkan tangannya untuk membantu kamu agar kamu bisa berdiri dan berlari. Nah, bagi kamu yang sedang menjual rumah misalnya, menjual tanah, menjual mobil, motor, ataupun barang-barang lainnya, maka di akhir bulan ini itu akan ada titik terang. Kemungkinan besar akan laku, kemungkinan besar akan memberikan kamu profit yang cukup lumayan. Kartu ini juga terkait dengan rebuilding your life again. Jadi ada kemungkinan kamu akan membangun ulang hidup kamu. Kamu mungkin akan mulai dari nol. Tapi bukan berarti dari nol itu benar-benar hancur, tapi enggak. Jadi gini, memulai dari nol mungkin dengan modal yang baru, atau mungkin ada orang yang menolong kamu. Nah, selain itu, bagi kamu yang sakit, maka kamu akan bisa sembuh. Lalu bagi kamu yang dompetnya sakit, mungkin dompetnya juga akan segera sembuh. Pada dasarnya kartu ini menunjukkan harapan yang terpenuhi, doa yang terkabul, hidup yang terberkati. Selanjutnya ini Three of Wands. Jadi begini, kemungkinan akan ada kesempatan atau peluang yang terbuka untuk diri kamu. Nah, apa aja peluang dan kesempatan itu? Mungkin begini, mungkin akan ada peluang untuk bisa naik pangkat. Mungkin ada peluang untuk bisa pindah ke perusahaan yang memberikan gaji dan posisi yang lebih baik. Atau mungkin akan ada peluang untuk kamu agar kamu menjadi businessman, supaya kamu bisa membuka usaha dan berdagang sendiri. Intinya peluang-peluang itu bagus. Jika peluang itu memang ada dan hadir di hadapan kamu, coba kamu timang-timang dan lihat dulu. Jika memang sensibel, maka ambillah peluang dan kesempatan itu. Nah, lalu mungkin juga akan ada sebuah kondisi di mana kamu itu harus mencoba hal yang baru. Nah, untuk mencoba hal yang baru ini diperlukan keberanian, kecerdasan, dan juga kreativitas. Nah, jadi intinya berani dulu saja. Karena biasanya kalau kepepet, kita itu bisa jadi kreatif. Bisa menjadi lebih banyak ide dan menjadi lebih cekatan di dalam menjalani hidup sehari-hari. Jadi oleh karena itu, jika ada peluang untuk mencoba hal yang baru, ambil saja, beranilah di dalam mengambil hal tersebut. Ya, tapi ingat lagi, seperti yang tadi di awal dibicarakan, berani memang perlu, tapi ditimbang-timbang dan dipikirkan dulu agar kamu tidak terjebak. Lalu mungkin juga akan ada orang yang menantang kamu. Mungkin kamu akan terlibat di dalam kompetisi. Kompetisi bisnis, kompetisi kerja, kompetisi penawaran, atau kompetisi-kompetisi lainnya. Nah, jika di situ kamu tidak berani dan tidak punya nyali, kamu pasti kalah. Jadi oleh karena itu, beranilah, hadapilah orang itu, hadapi tantangan itu, lalu kalahkan dia. Oke, ini kartu The Devil. Jadi begini, kartu ini adalah kartu nasihat. Jadi kurang lebih gini Gemini. Jika kamu memiliki kebiasaan buruk, dan kebiasaan buruk itu bisa merusak kamu, maka hentikan dan tinggalkan. Misalnya, minum-minum, misalnya berjudi, misalnya pornografi, atau hal-hal lainnya.
lebih baik kamu berhenti dan tinggalkan. Karena jika kamu melakukan hal tersebut secara terus-menerus, itu akan menghalangi rezeki dan kehidupan kamu. Jadi hentikanlah. Lalu berhentilah membatasi diri. Jika selama ini kamu mengkerdilkan diri sendiri dan selalu berkata hal-hal yang tidak baik kepada diri kamu sendiri, maka lebih baik kamu hentikan. Mulailah bicara hal yang baik dan bicaralah hal yang positif kepada diri kamu sendiri. Nanti kamu akan merasakan perubahan yang terjadi di dalam diri kamu, terutama di dalam menghadapi masalah dan di dalam menjalani kehidupan kamu. Lalu bagi kamu yang selama ini terkekang, selama ini ditekan, dan selama ini itu dipres oleh orang lain, maka kamu akan bisa terbebas dari tekanan tersebut. Nice card. Selanjutnya ke asmara. Kartu pertamanya adalah The Fool. Jadi begini. Awal mula yang baru akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Lalu bagi kamu yang sedang di dalam dilema, masalah, ataupun juga pertengkaran, maka semua itu akan bisa diselesaikan. Perdamaian akan ada, ketegasan akan ada, dan jalan keluar yang baik akan ada. Nah, bagi kamu yang berpacaran, ini ada kabar baik. Mungkin kamu akan lebih diseriusi oleh pasangan kamu. Nah, bagi kamu yang sudah menikah, maka mungkin kamu bisa pindah kerja, pindah daerah, pindah rumah, atau kamu akan pergi ke suatu tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya dan bertualang di sana. Nah, bagi kamu yang single, ada kemungkinan bisa mendapatkan pasangan, dan pasangan itu ya cukup menantang sih. Tapi jika kamu bisa memanage dengan baik, maka mungkin itu adalah jodoh kamu yang sesuai. Lalu bagi yang menanti kelahiran anak, mungkin akan ada kelahiran. Bagi yang menunggu kehamilan, mungkin akan ada kehamilan. Oke. Ini Two of Pentacle jadi begini. Akan ada banyak urusan dan kerjaan di akhir bulan Maret ini. Nah, alangkah baiknya jika kamu bisa membagi tugas dan membagi waktu dengan sesuai. Selain itu, cobalah bagi waktu kamu itu antara keluarga dan pekerjaan itu dengan adil, sehingga tidak muncul keributan atau tidak muncul masalah dari hal tersebut. Jadi ingat, kerja itu boleh, tapi keluarga juga prioritas. Jadi jangan berat sebelah ya. Berat sebelah itu pusing juga. Kalau terlalu mikirin keluarga, kerjaan gak beres. Kalau terlalu mikirin kerjaan, keluarga gak urus. Jadi ya balance saja. Lalu, jika kamu selama ini banyak berpikir, lalu banyak membuang waktu dan banyak bersantai-santai, maka hentikanlah. Jangan hanya berpikir, tapi kamu juga harus bertindak. Lalu waktu itu gunakan dengan bijaksana, agar waktu itu bisa kamu gunakan untuk hal yang produktif. Selain itu, jika kamu bisa menjadi orang yang sabar, orang yang open-minded, dan orang yang fleksibel di dalam menjalani hidup kamu, maka hidup kamu itu akan lebih penuh dengan kedamaian, penuh dengan keharmonisan. Terutama jika berurusan dengan pasangannya, kita tidak boleh kaku-kaku. Jadi jika memang bisa diajak diskusi, ya kita diskusi dan ngobrol. Gitu loh. Jangan kaku-kaku. Oke, ini kartu Ace of Swords, kartu ketiga dari asmara. Jadi begini, bagi kamu yang single, jika memang kamu menginginkan dirinya, maka berjuang dan bergeraklah. Jangan hanya diam saja dan berpikir lalu merenung. Bergeraklah, lakukan sesuatu, mulai dekati dirinya. Tunjukkan siapa diri kamu, dan keluarkan effort dan usaha kamu yang terbaik. Selain itu, bagi kamu yang sedang banyak berpikir, banyak berencana namun tidak bergerak-gerak, maka inilah waktunya untuk bergerak. Jangan cuma mikir doang, jangan cuma wacana doang. Itu tidak akan menghasilkan apapun. Jadi bergeraklah, tidak perlu takut gagal. Coba saja dulu, bergerak saja dulu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak berusaha. Selain itu, ingatlah di dalam kehidupan sehari-hari, kendalikan omongan, ya, terutama jika kamu marah. Jika kamu marah, lebih baik kamu diam dulu, tidak perlu banyak bicara. Karena apa? Karena kata-kata yang keluar dari kemarahan atau kata-kata yang dikeluarkan ketika kita marah itu pasti akan menyayat hati. Jadi oleh karena itu, kendalikan diri, kendalikan emosi, dan kendalikan
kata-kata kamu. Nah, yang terakhir, jika di dalam hidup ini kamu bisa fokus, terutama jika kamu sudah tahu apa yang ingin kamu lakukan, maka fokus itu nanti akan memberikan banyak hal baik untuk diri kamu. Masalah itu bisa selesai, keluarga itu bisa harmonis, bisnis atau pekerjaan itu bisa sukses. Jadi oleh karena itu, fokus ya, tidak perlu bercabang. Fokus. Jika sudah urus A, ya urus A dulu sampai beres. Jangan urus A, lalu A belum selesai, kamu urus B. Itu nanti berantakan. Ya. Nah, jika kurang lebih begitu, kartu ini cukup positif. Kamu mungkin akan bertumbuh di akhir bulan ini. Hal-hal itu bisa menjadi lebih baik. Oke? Nah, kalau begitu, kami pamit undur diri. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan. Kami doakan kamu sukses selalu. Good luck and Godspeed.